Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Jumat 20 Juni tahun 2025. Mari bersama kita teduhkan hati kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa, sehingga apa yang kita jalani hari ini senantiasa didasarkan pada terang firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami, atas perkenanan Tuhan dan atas kasih-Mu yang melayakkan kami menikmati hari baru karunia Tuhan di saat ini. Kami boleh menikmati sukacita kehidupan. Kami boleh menikmati akan hari baru karunia Tuhan. Semua itu karena kasih karunia dan rahmat Tuhan bagi kami. Dan memaknai bahwa apa yang kami jalani sia-sia dan tanpa makna ketika kami tidak tinggal di dalam firman-Mu, sehingga dengan itu dalam kerinduan yang sungguh di saat ini kami membuka hati dan diri kami untuk diterangi oleh sabda-Mu. Ya Roh Kudus, baharuilah kami, terangilah hati kami, sehingga firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan senantiasa tertanam baik dalam hati kami. Dan dengan itu kami menjalani hidup ini dengan satu pemaknaan, agar kami menjadi berkat. Hidup kami menyatakan buah kesaksian bagi orang-orang yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berserah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan kita diberikan satu tema, yaitu aku terbatas, tapi Tuhanku tak terbatas. Aku terbatas, tapi Tuhanku tak terbatas. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani seringkali diperhadapkan pada keterbatasan diri. Ketika sakit, kita merasa tidak berdaya. Hal itu menunjukkan dengan jelas bahwa betapa rapuhnya manusia itu. Di hadapan berbagai persoalan dan tantangan hidup manusia, ia membutuhkan kekuatan dari luar dirinya. Ya, sebagai manusia, memang kita terbatas dalam waktu, ruang, dan kemampuan. Namun, di tengah keterbatasan itu, ada satu sosok yang tidak terbatas, yang memiliki kuasa untuk mengubah segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus. Keterbatasan kita bisa diubah menjadi kesempatan untuk mengalami kuasanya yang luar biasa. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca saat ini memperlihatkan kehidupan terbatas yang dialami oleh dua orang karena buta.
juga seorang yang bisu dan kerasukan setan. Di tengah keterbatasan hidup yang dialami, si buta ini berkata, "Kasihanilah aku, hai anak Daud." Yesus menjawabnya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan." Dua orang buta itu percaya kepada Yesus, meskipun tidak bisa melihatnya secara fisik. Keyakinan dan kepercayaan itu membuat mereka dapat melihat. Mereka sembuh. Demikian pula si bisu yang kerasukan setan. Setan itu diusir dan si bisu itu bisa berkata-kata. Orang banyak yang ada di situ takjub atas apa yang Yesus perbuat. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh orang buta dan orang bisu dalam bacaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ia sanggup menolong manusia, bahkan dalam situasi yang nampak mustahil sekalipun. Karena itu, teruslah beriman kepadanya, jangan berpaling dari Dia, dan percayalah kepadanya bahwa Ia sanggup memulihkan hidup kita. Dimuliakanlah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa kami terbatas. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Bahwa terkadang ketika Engkau menganugerahkan kepada kami kecakapan, terkadang kami tidak mengingat bahwa itu semua anugerah Tuhan. Sehingga membuat kami kemudian melupakan kuasa Tuhan dan lebih mengandalkan akan diri kami. Tetapi ketika kami mendengar, ketika kami menghayati akan peristiwa di mana Engkau memulihkan dan mentahirkan orang buta dan orang bisu dan kerasukan setan, sungguh ya Tuhan, kami memaknai tidak ada kekuatan dari diri kami sehingga kami dapat keluar dari segala pergumulan kami. Hanyalah kuasa Allah di dalam Kristus yang kami sembah, yang kami imani, yang kami percayai, yang dapat memulihkan kami, yang dapat membebaskan kami. Dan kuasa itu tidak terbatas. Engkau anugerahkan bagi setiap orang yang percaya dan sungguh beriman kepadamu. Bapa di dalam sorga, materaikan firman ini sehingga kami senantiasa terus merindukan lawatan kehadiran Tuhan yang memulihkan kami. Bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Engkau sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Dan hidup ini mereka terus baktikan sepenuhnya hanya di dalam kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama dengan segenap orang tua kami yang berada dalam kelemahan tubuh atau yang berada di dalam keterbatasan fisik karena usia lanjut, ataupun saudara-saudara kami yang bergumul karena gangguan kesehatan yang dialami, baik itu yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing atau yang dirawat di rumah-rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Jamahlah mereka, dan kami percaya Engkau akan menyatakan kasih-Mu, memulihkan mereka melalui tindakan medis yang senantiasa Tuhan pakai untuk menyatakan penyembuhan bagi saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami yang telah menikmati masa liburan ataupun yang sementara bekerja, yang mencari pasangan hidup, yang menjalani akan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan ikat erat kehidupan keluarga kami dan senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba-hamba atau pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah Engkau mengutus hamba-hambamu dalam tanggung jawab pelayanan, biarlah mereka senantiasa terus membaktikan diri sepenuhnya pada ketaatan untuk
menyatakan akan pelayanan yang terbaik dan tulus bagi sesama. Bapa di dalam sorga, hidup kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang senantiasa menguasai dan mengendalikan seluruh apa yang kami rencanakan dan yang kami lakukan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur dan berserah kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian.